Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa kepada anak-anak sekalian tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan masing-masing. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita baca doa dulu ya. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengenal malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Nah, di sini malaikat Allah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Mereka merupakan makhluk yang paling patuh dan mereka tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah mereka kerjakan dengan tekun. Kepatuhan dan ketaatan malaikat tidak ada yang menandingi. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jumlah malaikat Allah itu sangat banyak. Tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya berapa. Nah, hanya Allah saja yang mengetahui berapa jumlah malaikat sebenarnya. Nah, di sini ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka juga memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang coba Abinaya Zaidan sebutkan 10 malaikat Allah yang wajib kita yakini keberadaannya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Ia bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, wahyu tersebut itu berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, ia juga mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu tersebut adalah kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Oke, yang kedua ada malaikat Mikail. Ia bertugas membagi rezeki kepada manusia. Pembagian rezeki tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki tersebut itu dapat berupa hujan, angin, panas, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Ia mempunyai tugas meniup sangkakala. Sangkakala ditiup pada hari kiamat. Sangkakala adalah pertanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, yang keempat itu ada malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini juga disebut sebagai malaikat maut. Karena apa? Karena tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Kematian seseorang adalah ketentuan dari Allah. Nah, manusia itu tidak dapat mengundurkan atau memajukan waktunya jika kematian itu akan datang. Selanjutnya, itu yang kelima dan keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, mereka berdua itu memiliki pekerjaan yang sama atau tugas yang sama, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal.
Selanjutnya, orang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Jika dapat menjawab pertanyaan, maka malaikat akan melayani dan memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, ini semua adalah pahala atas kebaikan kita ketika di dunia. Nah, selanjutnya itu yang ke-7 dan 8 ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, mereka berdua ini berdampingan. Ya, karena mereka bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib itu mencatat semua amal baik manusia. Seandainya kita beramal dengan diam-diam, maka malaikat Raqib tetap akan mencatatnya sebagai amal baik. Nah, baik amal itu besar dan kecil itu semuanya akan dicatat. Sedangkan malaikat Atid itu ia bertugas mencatat amal jelek manusia. Semua kejahatan manusia akan dicatat dalam buku malaikat Atid. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban, ia akan dicatat. Orang yang melanggar perintah, ia akan dicatat juga meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Kejahatan sekecil apapun tetap tercatat oleh malaikat Atid. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak. Oke, dua malaikat yang terakhir yang wajib kita ketahui, itu ada malaikat Malik dan Ridwan. Nah, di sini malaikat Malik itu bertugas sebagai penjaga neraka. Nah, neraka ini memancarkan hawa panas terbuat dari bara api yang menjilat-jilat. Panasnya melebihi panasnya api di dunia. Neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Malaikat Malik itu berdiri di depan pintu neraka dengan muka yang menyeramkan. Nah, yang terakhir itu ada malaikat Ridwan. Kebalikan dari malaikat Malik, malaikat Ridwan ini memiliki tugas menjaga surga. Dia akan berdiri di pintu surga dengan tersenyum, lalu menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Ahli surga itu adalah orang-orang yang taat beribadah, rajin beramal soleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah SWT. Mereka ini biasanya disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Baik anak-anak, mungkin sampai di situ saja penjelasan Ibu mengenai malaikat-malaikat Allah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai mengenal Rasul-Rasul Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau ngabsen kalian dulu ya. Oke, yang pertama Gio Erlangga, Rizky, Soleh, Aidil, Hafiz, Putra, pinter, semuanya hadir ya. Ini kita belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu nggak? Ada berapa nabi yang wajib kita ketahui? 25. Pinter. Jadi kita itu diwajibkan untuk percaya akan 6 hal. Jadi kita tuh percaya ada 6 kepercayaan kita. Yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dulu. Jadi yang ketiga itu iman kepada kitab,
Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Tapi kali ini kita akan bahas tentang iman kepada Rasul. Jadi iman itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Arti iman. Kewajiban. Salah. Ada yang tahu lagi nggak? Iman. Arti iman taat. Ayo dikit lagi. Apa? Oke, ibu jelasin. Arti apa? Iman itu tuh kewajiban yang selalu dilakukan. Kurang tepat. Jadi ibu jelasin ya. Percaya. Iya, pintar. Siapa namanya Soleh? Pintar Nian Soleh. Jadi arti iman itu artinya percaya. Jadi iman kepada Rasul itu artinya percaya akan adanya Rasul Allah. Jadi ada nggak di sini yang bisa nyebutin 25 nabi? Coba siapa? Siapa namanya tadi? Cio. Nggak tahu. Ada yang tahu dah? Tahu. Apa? Nabi Adam. Pintar. Terus berurutan. Oh, Adam. Israel. Itu malaikat. Apa? Jibril. Bukan. Ayo kita sama-sama belajar ya. Jadi ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Yaitu yang pertama Nabi Adam. Kedua Idris. Kita nyanyi Be biar mudah. Sama-sama Be kita nyanyi ke biar kita tahu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi kalau misalnya dinyanyi kayak ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul hakimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, ada tak yang bisa nyanyi cak itu? Nah, Berarti. Jadi kamu nabi yang terakhir itu nabi apa? Nabi yang terakhir? Adam. Jibril itu malaikat. Kami nyebutin. Kalau nabi yang terakhir. Aku. Hawa. Bukan. Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi yang pertama Adam. Nah. Oke, mungkin itu Be yang ibu jelasin. Jadi untuk minggu depannya kita bakalan belajar tentang iman kepada Rasul hari kiamat. Kan sudah iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.